Shalom my student, how are you today? Hari ini bersama dengan saya Rocky Cendata membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Anastasia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah-Mu. Ini kami Tuhan mau belajar, ajar dan bimbing kami Tuhan agar kami dapat mengerti, dapat memahami akan kehendak-Mu, apa yang harus kami lakukan. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Bapa, kami memulai pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Sir akan memutar sebuah lagu dan mari kita sama-sama dengarkan.
Demikianlah lagu yang saya perdengarkan untuk anak-anak saya. Materi pembelajaran kita, Allah dan keluargaku. Anak-anak saya ada dua dimensi kehidupan yang dimiliki oleh seorang anak yang sedang dan akan dijalani. Yang pertama adalah anak yang berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Dimensi kedua adalah kelak ia akan membentuk sebuah keluarga baru pada masa yang akan datang. Masalah hidup keluarga Kristen masa kini, nah ini ada beberapa yang saya sampaikan buat anak-anak Ser. Yang pertama, angka perceraian yang terus meningkat. Yang kedua, kasus perselingkuhan. Yang ketiga, banyaknya anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba dan minuman keras. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sendi-sendi iman di tengah-tengah keluarga itu tidak kuat. Tidak adanya hubungan yang intim dengan Allah, sehingga mudah mengalami masalah ini. Peran penting keluarga Kristen. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Ini dia. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita dapat baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius kehidupan rohaninya terbentuk melalui ibunya dan neneknya. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Nah, di dalam keluarga kita akan mendapatkan nilai-nilai tentang bagaimana kita harus hidup kudus, bagaimana kita memperlakukan anggota keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, seperti keluarga Ayub. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kamu dapat baca dalam kitab Ayub ayat 1-5. Keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Nah, kamu dapat membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 1-3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-7. Melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dengan kita melibatkan Tuhan dalam keluarga kita, maka apa yang kita peroleh? Berkat dari Tuhan Yesus. Berkat dari Tuhan Yesus itu bukan hanya secara materi, melainkan secara rohani. Apa itu? Kita memperoleh keselamatan melalui darah Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa keluarga kita. Nah, memperoleh pengampunan dari Allah. Nah, ini dia tadi yang telah saya singgung di awal tadi, ya. Pembaharuan hidup oleh Tuhan. Nah, kita akan terus mengalami pembaharuan hidup dari Allah. Bila keluarga kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani ini. Anak-anak Ser, ada tugas yang Ser berikan untuk anak-anak Ser. Ya, ada 2 tugas. Dan kerjakan. Bila sudah selesai, kirim melalui WA pribadi saya. Hal-hal yang ingin anak-anak saya tanyakan boleh melalui
WA pribadi Sar. Ya. Inilah materi pembelajaran kita. Di hari berikutnya kita akan kembali belajar bersama-sama dengan materi yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.